Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Hai semuanya, sebelum Mihu mulai, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih ya bagi teman-teman yang udah dukung dan udah sawer Mihu. Love you semuanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ini adalah kekuatan yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh kekuatan keabadian. Dan itu dapat diintegrasikan ke dalam kekuatan keabadian. Selain kekuatan yang kuat, itu juga memiliki aturan yang kuat. Ucap Zanzan bergumam di dalam hatinya. Ningyo menggertakkan giginya saat ini. Dia hanya bisa berdiri di jalan buntu dengan Raja Tianzang. Di sini keduanya memusatkan perhatian pada pertempuran. Beberapa Raja Roh sebenarnya dipisahkan dan bertarung sendiri, yang membuat Xiaoyan dan Hanmo membentuk situasi 1 lawan 1. Kulit Ningyo sangat suram ketika melihat situasi seperti itu. Awalnya penindasan terlihat tampaknya baik-baik, tetapi Ningyo tidak terburu-buru. Memang sulit untuk membunuh Xiaoyan sekarang. Dia telah menghancurkan selip batu giok dan memberitahu Tianxun, yang merupakan Raja Roh paling kuat di Istana Surgawi. Dia awalnya adalah salah satu dari 10 Raja Roh teratas. Tetapi ketika dia menginvasi dunia bawah, dia mengalami luka yang sangat parah dan dia meledakkan dirinya sendiri. Selama Tianxun datang, bahkan Raja Tianzang tidak dapat melindungi Xiaoyan hari ini. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Ningyo di dalam hatinya. Tetapi melihat Raja Tianzang yang tidak kenal takut, ini membuat Ningyo merasa sedikit tidak nyaman. Karena dia tahu bahwa meskipun Raja Tianzang tampak ceroboh, pada kenyataannya tidak mungkin rubah tua ini gagal menebak. Tetapi jika Raja Tianzang dapat menebaknya, dia harus membawa Xiaoyan sekarang. Tetapi mengapa dia masih begitu tenang? Apakah itu berarti dia tidak takut sama sekali? Lagi pula dia telah bertahan lama, dan pikirannya sangat halus. Jadi dia harus memikirkan situasi pertempuran dari sudut pandang Raja Tianzang. Semua perhitungannya saat ini harus sesuai perhitungan Raja Tianzang. Tetapi sekarang, Ningyo mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia telah menghancurkan selip batu giok. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa perilakunya agak mendadak. Karena Ningyo tidak dapat menilai apakah Raja Tianzang benar-benar memiliki kartu truf di tangannya, atau apakah Raja Tianzang mempermainkan dirinya. Baik yang pertama dan yang terakhir dimungkinkan. Bagaimana memilih? Itu tergantung pada apakah Ningyo berani bertarung. Dan apakah dia harus membayar harga seperti itu untuk membunuh Xiaoyan. Jika benar Raja Tianzang memiliki kartu truf di tangannya, dan 9 Raja Roh dari Istana Surgawi berkumpul di sini, maka mereka akan jatuh ke dalam perangkap Raja Tianzang. Dan Raja Tianzang menyebutkan kata-kata itu. Sial, mungkinkah mereka berencana untuk menjebak kami dengan bantuan nama reinkarnasi Xiaoyan dan menyingkirkan kami sebelum berperang melawan Taisu? Gumam Ningyao. Sambil memikirkannya tidak ada rasa takut di mata Ningyao. Tetapi sudut mulutnya naik sedikit, seolah-olah dia tidak takut. Tetapi ada kilatan antisipasi di matanya. Xiaoyan jatuh dengan satu kakinya. Wajah Hanmo sangat suram. Dia mengangkat tangannya dan perisai cahaya muncul menghalangi kaki raksasa milik Xiaoyan. Pada saat yang sama, kedua jarinya menunjuk ke arah Xiaoyan dan menebas dengan ganas. Sinar cahaya muncul dan menebas ke arah kepala Xiaoyan, dan membuat Xiaoyan harus menghindar ke samping. Terjadi pembalikan yang luar biasa dan dia mendekati Hanmo dalam sekejap. Dan kemudian terus memukul Hanmo dengan pukulan yang kasar. Sekarang kekuatan fisiknya telah mencapai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pukulan ini berisi kekuatan fisik yang kuat. Angin kencang menderu, dan kehampaan di sekitar tinju tampaknya memiliki retakan seperti cermin. Perisai cahaya yang baru saja dipadatkan oleh Hanmo runtuh seketika di bawah pukulan ini. Dan Hanmo tiba-tiba menyusut, tetapi dia tidak mundur. Kemudian cahaya biru menyala di matanya dan dia mengangkat tinjunya untuk menghadapi Xiaoyan secara langsung. Tubuh keabadian fisik bintang 5 dan tubuh keabadian. Pukulan ini juga bercampur dengan kekuatan keabadian Avatar Zuchi. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Tetapi Hanmo tidak takut.
Dia berani mengangkat tinjunya untuk bertarung saat ini. Tinju keduanya bertabrakan dengan keras di saat berikutnya. Tetapi Xiaoyan tidak merasakan benturan kedua kekuatan pada saat tabrakan. Sebaliknya lengannya melunak seolah-olah sebuah kekuatan menarik semua kekuatan pukulannya. Sebelum Xiaoyan sadar kembali, kekuatan yang akrab dengan Xiaoyan tiba-tiba meledak di kepala tangan Hanmo. Tubuh Xiaoyan terkejut, dan dia langsung dikirim terbang oleh kekuatan aneh yang tiba-tiba ini. 5 jarinya meledak dan lengannya langsung berlumuran darah. Tetapi segera lengannya tertutup putih dan dia pulih dengan cepat. Xiaoyan tidak pernah meremehkan Hanmo. Lagi pula, dia adalah salah satu Raja Roh di Istana Surgawi. Dan dari ingatan Kui Jun, Xiaoyan mengetahui Hanmo saat ini adalah keabadian Kaisar langkah ke-8. Setelah bergabung dengan Avatar, Xiaoyan sebenarnya tidak memiliki kekuatan tempur khusus untuk mengalahkan Hanmo. Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa bertarung melawan Hanmo yang berada di langkah ke-8 keabadian Kaisar. Justru karena dia tidak tahu batasannya sendiri, Xiaoyan tidak berpikir bahwa dia tidak bisa bersaing dengannya. Saat berikutnya Xiaoyan menjentikan lengannya, dan kekuatan yang kuat mengalir menuju Hanmo. Dan pukulannya sendiri tidak melukai Hanmo, tetapi tampaknya telah mengubah seluruh area menjadi kekuatannya dalam sekejap mata. Dan semua kekuatan bereaksi pada Xiaoyan sendiri. Hanmo memiliki sarana yang kuat dalam menahan serangan barusan. Meskipun semua kekuatan telah bangkit kembali, metode Hanmo sangat mirip dengan lengan Dewa Xiaoyan yang dapat terus menyerap kekuatan dan kemudian meledak. Hanya saja Hanmo memantulkan kekuatan Xiaoyan ke lengan Xiaoyan dan meledak dalam sekejap. Tetapi lengan itu dapat terus menyimpan kekuatan. Semakin banyak serangan yang ditahan, semakin kuat kekuatan akan dilepaskan. Xiaoyan ingin melihat bagaimana Hanmo memulihkan kekuatannya. Pada saat ini 5 segel bintang melintas di antara alis Xiaoyan. Energi dan darah yang kuat meletus di tubuh Xiaoyan. Dan kelima jari kedua tangannya tiba-tiba menegang. Seolah-olah otot-otot di seluruh lengannya berdenyut. Dan bahkan melangkah keluar dari tinjunya selangkah demi selangkah mengalir seperti kuas dan tinta seperti air pancuran. Kekuatan keterampilan bertarung 82 tinju para dewa juga meningkat dengan meningkatnya kekuatan fisik Xiaoyan. Kekuatan setiap pukulan menghancurkan kehampaan yang membuat semburan ledakan. Kemudian kulit Hanmo sedikit berubah. Secara alami, dia merasakan kekuatan menindas yang menyapu dari kepalan tangan Xiaoyan. Dan dia tentu saja tidak berani gegabah. Aura yang kuat meluap darinya. Meskipun dia adalah raja yang paling lemah, namun dia masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan Xiaoyan sendiri. Hanya saja dengan restu dari baju besi dewa, Xiaoyan bisa menyaingi Hanmo. Pada saat ini cahaya di tubuh Hanmo berkedip. Kemudian baju besi terpasang. Namun yang mengejutkan Xiaoyan adalah baju besi yang muncul di tubuh Hanmo bukanlah baju besi dewa. Wajah Hanmo serius. Dia memperlakukan Xiaoyan dengan sangat serius dan dia tidak berani ceroboh sama sekali. Dia sengaja mencubit sudut tangannya. Dan segel besar muncul menutupi Xiaoyan seketika. Dan naga merah menabrak Xiaoyan. Dia mencurahkan kekuatan di tubuhnya dengan gila-gilaan saat ini. Kemudian suara tumpul tiba-tiba menyebar. Selama periode ini dia masih terus-menerus mengubah keterampilannya. Dan kekuatan keabadian terus mengalir ke cetakan tangannya. Dan itu memadatkan teknik terlarang yang lebih kuat untuk menghadapi Xiaoyan. Jejak tangan yang rumit berubah dengan cepat. Pada saat ini jejak tangannya yang rumit berubah dengan cepat. Dan lingkaran cahaya besar segera terbentuk di sekitarnya. Itu tertutup rapat dengan pola cahaya. Adegan di depan Xiaoyan berubah. Dan pengaturan Hanmo adalah sistem ilusi. Tetapi Hanmo mungkin tidak mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki tahanan roh untuk melanggar batasan. Setelah segel pertama larangan muncul, Xiaoyan menepuk tahanan roh dari jubah lengan bajunya. Dan tahanan roh seketika keluar dengan linglung. Tahanan roh, langgar batasan itu. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Sekarang tinjunya berkobar. Saat tahanan roh hendak marah, tahanan roh melirik Xiaoyan yang penuh amarah. Dia tidak berani berbicara omong kosong lagi. Dan segera cahaya biru meledak dari matanya. Kemudian ilusi yang baru saja dipadatkan membuat Hanmo runtuh seperti cermin. Pada saat yang sama tubuh Xiaoyan tiba-tiba keluar. Dan kemudian telapak kakinya bergerak beberapa langkah berturut-turut ke depan. 7 langkah dewa pembunuh. Teriak Xiaoyan. Melihat jejak kaki besar di udara, mata Hanmo tiba-tiba menyusut.
karena dia cukup akrab dengan langkah kaki ini. Saat dia melihat langkah kaki ini, hatinya bergetar dan dia merasa bahwa dia sedang bertarung melawan Yang Mulia. Dia sangat kagum dan takut pada Yang Mulia karena sebelum Yang Mulia mati, dia terlalu mudah untuk menekan mereka dan bahkan mungkin untuk membawa kehancuran di seluruh istana surgawi. Tetapi Yang Mulia tidak melakukan itu. Semakin banyak kasusnya, semakin membuktikan kekuatan Yang Mulia mampu menghancurkan mereka. Tapi mengapa Yang Mulia membiarkannya sampai sekarang? Apakah hanya untuk menjadi mitra pelatihan setelah reinkarnasi? Hanmo mau tidak mau memikirkannya. Larangan yang langsung dilanggar membuatnya semakin ketakutan. Dia tidak bisa menyembunyikan ketakutan semacam ini. Karena kenangan kekuatan Yang Mulia terlalu dalam di hatinya. Menyaksikan langkah kaki besar yang menderu-deru di ujung, mata Hanmo tiba-tiba menyusut. Dia bisa merasakan kekuatan keabadian melonjak keluar dari tubuhnya secara gila-gilaan. Kemudian telapak tangan transparan menyentuh bayangan kaki besar yang meraung. Suara gemuruh bergema. Namun 7 langkah dewa pembunuh dari Xiaoyan cukup kuat. Dan keterampilan bertarung yang ditampilkan oleh Hanmo runtuh sedikit demi sedikit. Pada saat ini Hanmo menggertakkan giginya lagi dan terus menunjukkan keterampilan bertarungnya. Kekuatan keabadian dari tubuh Hanmo terus keluar. Terlihat dari sini bahwa kekuatan Hanmo sebenarnya tidaklah lemah. Terlihat Hanmo mengangkat tangannya. Pada saat yang sama terlihat Hanmo mengangkat tangannya dan melambaikan tanda hitam seukuran telapak tangan. Itu lalu muncul di telapak tangannya. Itu memancarkan energi iblis yang kuat dan langsung melemparkannya. Saat tanda hitam meninggalkan telapak tangan Hanmo, kemudian angin bertiup dan itu tumbuh dari seukuran telapak tangan menjadi puluhan ribu kaki. Lalu berubah menjadi tinta ukuran 100 kaki yang berputar terus-menerus. Dengan ekspresi keengganan di wajahnya dan terus mengubah ukurannya hingga membengkak menjadi 1000 kaki. Segel ini terlihat aneh dan diukir dengan kayu cendana sebagai patung kuda tetapi diisi dengan energi jahat yang tak ada habisnya. Patung Buddha Hanmo menghindari langkah kaki Xiaoyan dan mereka menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Lalu dia terus mengambil langkah ke-6 dengan susah payah. Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, dia tidak mungkin menampilkannya dengan mudah. Untuk menggunakan teknik ini, tubuh fisik harus memikul beban yang sangat besar. Tapi itu akan meningkat dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan. Di bawah energi kuat dan kekuatan darah, saat ini 7 langkah dewa pembunuh yang ditampilkan oleh Xiaoyan sekarang telah sepenuhnya mencapai kekuatan tempur dari keterampilan bertarung tingkat kuno. Sehingga Hanmo harus menggunakan kekuatan penuh untuk menghadapinya. Jelas metode yang dilakukan Hanmo tidaklah mudah. Dan itu mengkonsumsi kekuatan keabadian yang sangat besar. Tanpa baju besi dewa, siapapun yang menghabiskan kekuatan keabadian terlebih dahulu, itu akan dikalahkan. Namun sejauh ini, Xiaoyan benar-benar dapat melihat bahwa Hanmo pasti memiliki kekuatan tersembunyi. Tanda hitam di udara paling banyak dapat dianggap sebagai kartu yang relatif kuat. Tetapi jelas bukan kartu truf Hanmo yang terkuat. Pertempuran antara keduanya tampaknya tidak mengejutkan dibandingkan dengan pertarungan di sekitarnya. Bahkan para senior dari Labu Dewa Bermata 9 berjuang lebih keras. Pada saat ini, Xiaoyan melihat medan perang untuk melihat para senior dari Labu Dewa Bermata 9 yang membantunya beberapa kali. Tetapi Xiaoyan masih tidak tahu banyak tentang kekuatan mereka. Tepatnya dia tidak memahami mereka secara detail. Hal yang paling menakjubkan adalah para senior ini tidak peduli musuh seperti apa yang dihadapi Xiaoyan, mereka dapat menandinginya. Selama mereka bergerak, tampaknya saat bertemu dengan yang kuat mereka menjadi lebih kuat. Dan saat bertemu yang lemah, maka mereka akan menjadi lemah. Di antara sosok yang muncul dari Labu Dewa Bermata 9, Dewa Kematian adalah yang paling kuat. Setiap kali dia membuka mulutnya, dia bisa menghentikan musuh bahkan Raja Roh. Hanya saja tidak mudah untuk membunuh Raja Roh ini. Tetapi Raja Roh ini mengalami banyak kerugian selama pertarungan. Ini membuat Ning Yao yang menonton adegan ini dari kejauhan mengepalkan tinjunya. Emosinya meledak-ledak. Rasa malu melihat 7 Raja Roh yang banyak dirugikan. Tapi Ning Yao menyipitkan matanya secara bertahap melihat pendekar pedang gila dan yang lainnya. Dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu yang aneh. Bukankah pria itu bukan dari Sensi? Bahkan kau lupa di mana kau dilahirkan. Apakah kau masih peduli dari mana orang lain berasal? Raja Tianzang masih duduk di geladak dengan santai.
dan berpuas diri sambil menegang guci anggur di tangannya dari waktu ke waktu. Dia harus mengambil beberapa kata, melihat pertempuran yang terjadi di mana-mana, dan yang terakhir memutar pinggangnya. Karena fakta bahwa Raja Ro tidak dapat menahannya, dan pembuluh darah di dahinya berkerut hebat. Raja Ro terjebak dalam pertempuran melawan sosok dari Labu Dewa Bermata Sembilan. Dan Raja Ro tidak bisa membunuh sosok-sosok ini. Di antara mereka terlihat bolak-balik dan mencapai jalan buntu. Tetapi kelihatannya semua Raja Ro tidak terburu-buru. Mereka jelas telah membuat pengaturan. Jadi sekarang cukup diam saja. Tetapi Xiaoyan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Sekarang Xiaoyan hanya punya satu pikiran untuk membunuh Hanmo. Walaupun sangat sulit untuk membunuh Hanmo yang telah mencapai langkah ke-8 keabadian Kaisar. Selama pertempuran dengan Hanmo, Xiaoyan tahu bahwa ini pasti penilaiannya yang salah dan kekuatan Hanmo tidaklah lemah. Istana Surgawi melakukan kejahatan di mana-mana. Tidak heran aku tidak melihat kalian. Ternyata kalian telah mengabdikan diri untuk mundur dan berlatih. Setelah sekian lama kekuatan kalian telah meningkat. Tetapi tampaknya masih sulit untuk kembali ke puncak kekuatan kalian. Ucap Raja Tianzang terus berbicara dengan Ning Yao. Tapi kali ini Ning Yao memilih untuk diam. Pada saat ini benturan kekuatan Xiaoyan dan Hanmo membuat suara yang memegahkan telinga. Dan semua mata tidak bisa tidak tertarik menatap pertempuran di antara keduanya. Melihat sosok hantu bertanduk besar yang keluar dari udara, pupil mata dunia juga tiba-tiba menyusut. Karena memang sulit untuk tidak terkejut dengan teknik bertarung yang familiar ini. Ini adalah salah satu keterampilan bertarung bergengsi Zuzang. Meskipun 7 langkah Dewa Pembunuh Xiaoyan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan yang mulia, tetapi bentuknya pada dasarnya sama. Keterampilan bertarung ini belum pernah dirumorkan ada yang menggunakannya. Bahkan jika beberapa peniru membuatnya, mereka pada dasarnya berbeda dari 7 langkah Dewa Pembunuh yang mulia. Pada saat ini jejak kaki besar di udara bertabrakan dengan segel sihir. Dan Raja Tianzang bergumam lagi saat melihat ini. Wah, ini adalah keterampilan bertarung dari Yang Mulia Zuzang. Dan Hanma menggunakan keterampilan yang dibuat oleh Shizun. Aku tidak tahu berapa banyak pertempuran yang telah terjadi antara Yang Mulia Zuzang dan Shizun sebelumnya. Dan aku cukup beruntung telah melihat pertempuran antara keduanya. Pertempuran ini seolah-olah telah memutar balik waktu. Pada saat ini energi ganas menyapu aliansi abadi seperti badai. Dan ruang ini terguncang. Tapi kehampaan di sini tampak stabil dari yang dibayangkan. Meskipun ada begitu banyak makhluk keabadian yang bertarung di sini, ruang tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Saat ini Xiaoyan menampilkan langkah ke-6 dari kakinya, yang sudah sangat kental. Dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Selama tabrakan, segel Buddha Hanmo secara bertahap berhenti berputar. Dan energi sihir pada segel itu dikonsumsi dengan cepat. Dan jika ini terus berlanjut, segel itu sama sekali tidak akan berguna. Hanmo jelas tidak ingin menyerah dan menghancurkannya. Lagi pula energi sihir memiliki kekuatan yang dimilikinya saat ini. Dan dapat bersaing dengan 7 langkah Dewa Pembunuh. Tetapi pada saat ini cahaya hitam tiba-tiba berkedip di mata Hanmo. Dan kedua jarinya menjentik di antara alisnya. Segera celah muncul di antara alis Hanmo dan tiba-tiba mata biru muncul di antara alisnya. Itu berbeda dengan warna biru mata tahanan roh. Mata ini mengandung cahaya bintang dan cahaya biru langsung meledak. Cahaya biru mendarat di langkah ke-6 Xiaoyan. Dan suara berderak tiba-tiba terdengar dari jejak kaki yang besar itu. Mata Xiaoyan membeku sesaat. Dan dia tidak ragu melipat gandakan kekuatannya secara eksponensial. Segera langkah ke-7 mengembun dan bertabrakan dengan cahaya biru yang penuh dengan kekuatan penghancur. Cahaya biru itu sepertinya mengandung kekuatan korosi di seluruh langkah ke-7 Xiaoyan. Dan di bawah cahaya biru, langkah kakinya berubah secara tak terduga. Kemudian bintik-bintik biru muncul di langkah ke-7 Xiaoyan. Dan itu melemah dengan cepat. Xiaoyan merasa aneh saat melihat adegan ini. Dan bahkan membuat langkah ke-7 runtuh dengan keras lalu cahaya biru menyebar. Sementara itu Hanmo terus membiarkan mata di antara alisnya menembus ke arah Xiaoyan. Cahaya biru itu sangat aneh. Dan dia melihat Xiaoyan sambil tersenyum. Xiaoyan mundur untuk menghindarinya. Namun cahaya biru ini menyebar dengan sangat cepat. Dan hampir tidak mungkin untuk menghindarinya. Untungnya setelah beberapa saat, cahaya biru berangsur-angsur meredup. Dan Xiaoyan menghentikan sosoknya. Tetapi dia segera menyadari ada yang tidak beres dan segera mengangkat telapak tangannya.
Pada saat ini dia melihat punggung tangan dan telapak tangannya terdapat bintik-bintik cahaya biru yang baru saja muncul dan menyebar dengan cepat. Sial, apakah ini beracun? Gumam Xiaoyan terkejut. Dan jantung api di tubuh Xiaoyan menyebar dengan cepat. Dia tidak takut dengan racun. Pada dasarnya jantung api dapat menghilangkan racun. Tetapi cahaya biru yang menyebar di kulitnya tidak menghilang sama sekali. Setelah Xiaoyan menggunakan jantung api, itu tidak hanya tidak dapat dihilangkan, tetapi terus menyebar dengan cepat. Di bawah penyebaran cahaya biru ini, seluruh tubuh Xiaoyan berangsur-angsur menjadi transparan. Dan itu sepertinya mengandung cahaya bintang. Melihat ini, Ningyo tersenyum lalu bergumam. Hah? Jadi kenapa kalau dia reinkarnasi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa tumbuh lagi? Cahaya biru dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan dan kulit serta dagingnya tampak transparan di bawah warna biru dan merah. Cahaya biru dan merah masih dengan cepat menyebar ke anggota tubuh dan tulang Xiaoyan. Tetapi dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Tidak hanya dia tidak merasakan sakit di tubuhnya, Xiaoyan juga tidak merasakan bahaya kematian. Tetapi cahaya biru di tubuhnya sudah menyebar. Dan ketika dia menarik lengan bajunya, lengannya benar-benar menjadi transparan seperti kaca biru. Xiaoyan mencoba menyentuhnya dengan tangannya, tetapi ternyata tubuhnya menjadi kaku. Meskipun tubuh Xiaoyan tidak merasakan krisis apapun saat ini, namun situasi yang terjadi sekarang menyebabkan pupil mata Xiaoyan menyusut tajam. Dan cahaya biru telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sekarang hanya kepala Xiaoyan belum diambil oleh cahaya biru. Saat ini Xiaoyan menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya. Termaksud Hanmo juga sangat percaya diri. Pada saat yang sama, Xiao Yueli menatap ke arah Raja Tianzang yang sepertinya tidak mengambil tindakan apapun. Dan hanya duduk menonton dan bergosip dengan musuh. Raja Tianzang, apa yang dilakukan orang tua ini? Saat ini suara marah Xiao Yueli terdengar. Tiba-tiba Raja Tianzang membanting labu anggur di tangannya. Nada suara ini benar-benar berbeda dari panggilan Xiao Yueli sebelumnya. Dan Xiao Yueli tidak pernah menyebutkan nama Raja Tianzang. Saat ini sosok Raja Tianzang yang duduk di geladak tiba-tiba menghilang. Raja Tianzang tidak menoleh dan membantu Xiaoyan, tetapi memilih untuk menyerang Ningyao. Tubuh Ningyao tiba-tiba bergetar sebelum dia bisa bereaksi. Dia mendengar hembusan angin dan tombak menembus perutnya. Adapun kapan dan di mana tombak dilepaskan, sepertinya dia tidak tahu. Tepat ketika Ningyao tercengang, tangan kuat mencengkram lehernya dengan erat. Pada saat ini mata Raja Tianzang yang terlihat acuh tak acuh berubah menjadi mata dingin menatap Ningyao. Kemudian Raja Tianzang menoleh ke Xiaoyan yang bersinar dengan cahaya biru dan meneriaki Ningyao. Jelas cahaya biru yang muncul di tubuh Xiaoyan tidak diduga oleh Raja Tianzang. Karena itu adalah metode yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Jadi saat pertama kali, dia menganggap cahaya biru yang muncul dari tubuh Xiaoyan sebagai racun. Dan segera mencari penawarnya. Tetapi Ningyao yang ditusuk oleh Raja Tianzang langsung berkata, hahaha, menara pemakaman langit bukanlah racun biasa. Tentu saja kau juga dapat memahami bahwa ini adalah racun tanpa penawar. Ucap Ningyao tidak menghindar, tetapi menatap pemakaman langit dengan seringai di wajahnya. Aku ingin menasehatimu, lindungi gadis itu. Kalau tidak, dia akan berakhir sama dengannya. Ucap Ningyao melanjutkan. Begitu Ningyao selesai berbicara, mata Raja Tianzang menyala dengan niat membunuh yang kuat. Raja Tianzang menarik tombak keluar dari perut Ningyao dengan keras, lalu memutar pergelangan tangannya dan menusuk perutnya lagi. Tombak itu terus-menerus menusuk perut Ningyao, namun ekspresinya tetap tenang. 5 jari Raja Tianzang langsung mengerahkan kekuatannya memutar lehernya, dan langsung melihat Xiaoyan. Sekarang bukan waktunya untuk bermain-main sambil membalikkan pinggangnya melihat Xiaoyan. Membunuhmu itu tidak penting dibandingkan dengan hidup dan mati Xiaoyan. Setelah beberapa langkah, Raja Tianzang muncul di sisi Xiaoyan dan bahkan meraih Xiaoyan yang diselimuti cahaya biru dan ingin membawanya pergi. Cahaya biru telah menyebar ke leher Xiaoyan. Saat ini cahaya biru juga muncul di wajahnya dan seluruh tubuh Xiaoyan tidak dapat bergerak lagi. Raja Tianzang memandangi cahaya biru di tubuh Xiaoyan dan sedikit mengerinyit. Telapak tangannya bersandar pada tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan daging dan darah di tubuh Xiaoyan, tetapi perasaan yang sangat aneh. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.